sini kami membuat video mengenai anak SD yang sudah bisa bermain peran walaupun itu pria dan wanita, mana mereka sudah bisa melakukan role play permainan pria dan permainan wanita. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas bimbingan dan konseling sekolah dasar dengan dosen pengampu Emi Ardiwinata SPD MPD. Kami dari kelompok 1 yang masing-masing saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang berjudul Anak Sudah Bisa Memainkan Permainan Peran atau Role Play. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Sofian Hidayat dengan NPM 2240606053. Selanjutnya ada Eka Stefani dengan NPM 2240606089. Astiana Rante 2240606081. Indah Sapitri 2240606085. Ferry Adriansyah 2240606141. Dan yang terakhir Abel Ezra 2240606117. Kami dari kelompok 1 mempersembahkan Ketika kita mengatakan bahwa seorang anak sudah bisa melakukan permainan peran atau role play, artinya mereka telah mencapai tahap di mana mereka bisa berpura-pura menjadi orang lain atau sebuah karakter. Jadi ini bisa dimaksud yaitu bagian dari perkembangan sosial emosional anak, karena mereka belajar tentang bagaimana peran dan kehidupan, bagaimana berinteraksi dengan sesama. Jadi permainan peran ini membantu mereka memahami empati dan mengasah kekreativitasannya mereka. Selanjutnya ada kegiatan role play atau permainan peran dapat dimulai sejak usia dini, biasanya sekitar 2 atau 3 tahun. Pada usia ini anak-anak mulai mengembangkan imajinasi mereka, kemampuan untuk berpura-pura, namun tingkat kompleksitas dan jenis permainan peran yang mereka lakukan akan berkembang seiring pertambahan usia pengalaman mereka. Misalnya pada usia persekolahan, mereka mungkin mulai bermain peran sebagai anggota keluarga atau tokoh dalam cerita favorit mereka. Sementara pada usia sekolah, mereka bisa menjadi bermain peran dalam kompleksitas melalui pemecahan masalah. Dalam kegiatan role play di sekolah dasar, peran BK atau bimbingan konseling dapat sangat penting. Sebagai contoh, dalam skenario role play tentang konflik antar teman, seorang guru BK bisa memainkan peran sebagai mediator atau penengah untuk membantu memecahkan masalah antara karakter-karakter dan permainan peran tersebut. Guru BK juga dapat memainkan peran sebagai pendengar yang empatik dan memberikan saran kepada karakter dalam permainan peran yang sedang mengalami masalah atau konflik. Melalui kegiatan role play ini, anak-anak dapat belajar bagaimana mengelola emosi, komunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik secara damai. Ya, kemudian berikut adalah contoh permainan role play tentang berbagai rentan usia. Nah, pertama yaitu ada usia dini, yaitu sampai 2-3 tahun. Bermain berpura-pura sederhana seperti berpura-pura menjadi binatang, berpura-pura berbelanja di pasar, atau berpura-pura sebagai tokoh kartun favorit mereka. Dan yang kedua, kemudian ada usia prasekolahan, yaitu memasuki usia jenjang 4-6 tahun. Berpura-pura sebagai anggota keluarga, misalnya berperan sebagai ibu, berperan sebagai anak, berpura-pura menjadi pahlawan dalam cerita atau film yang mereka sukai, atau berpura-pura bermain seperti dokter ataupun pasien. Selanjutnya yang ketiga, usia sekolah dasar. Usia sekolah dasar 7-12 tahun. Berpura-pura sebagai tokoh sejarah dalam pembelajaran sejarah, berpura-pura sebagai karakter dalam cerita fiksi favorit mereka, atau berpura-pura menjadi tokoh-tokoh dalam situasi kehidupan sehari-hari, seperti berperan sebagai pelanggan dan penjual dalam permainan peran tentang berbelanja. Yang keempat, remaja 13-18 tahun, berpura-pura sebagai karakter dalam permainan peran interaktif seperti permainan peran berbasis peran atau RPG, berpura-pura sebagai karakter dalam skenario kehidupan nyata seperti dalam simulasi karir di sekolah, atau berpura-pura sebagai tokoh dalam debat atau permainan peran politik. Contoh ini menunjukkan bagaimana permainan peran bisa disesuaikan dengan usia dan minat anak-anak, serta bagaimana permainan peran dapat berkembang seiring bertambahnya usia mereka.